Untuk membuat ciloknya, ini aku siapkan 500 ml air, 250 gram tepung terigu, 250 gram tepung tapioka, boleh diganti sagu ataupun kanji, 1 butir telur, daun bawang atau seledri secukupnya, 1 saset kaldu bubuk, 1 saset bawang putih bubuk, dan 1 sendok makan garam. Langkah pertama, tuangkan terigu ke dalam mangkuk besar. Setelah itu tambahkan kaldu bubuk, bawang putih bubuk, garam, dan juga seledri yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian air yang udah disiapin tadi kita masak dulu sampai mendidih, dan untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan Onyx series dari Stand Cookware. Nah, kalau udah mendidih langsung aja kita angkat, dan selagi mendidih kita tuangkan ke dalam adonan terigu tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau udah tercampur rata kayak gini, kemudian kita tambahin 1 butir telur dan kita aduk lagi sampai telurnya tercampur rata. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan Friday spatula dari Stand Cookware. 1 set dapat 2 jenis ukuran Friday spatula, juga terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Kalau telurnya udah tercampur rata, kemudian kita tambahin tepung tapioka dan kita aduk lagi tepung tapiokanya sampai tercampur rata. Nah, untuk mengaduk tepung tapiokanya pelan-pelan ya, jangan sampai diremas-remas supaya hasil ciloknya tidak keras. Dan untuk mengaduknya ini boleh pakai spatula, atau kalau mau lebih cepet sih pakai tangan aja kayak gini ya. Ngaduknya dengan cara dibalik-balik aja terus kayak gini, nanti juga akan tercampur rata dengan sendirinya. Untuk isiannya ini aku udah siapkan telur dadar. Nah, telur dadarnya kita potong-potong dulu kecil-kecil, dadu-dadu kayak gini ya. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya ini aku udah siapkan sendok takar, dan kita pakai sendok takar yang takaran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Oke, langsung aja ciloknya ini kita takar dulu pakai sendok takar ini, diratakan kayak gini ya. Kalau udah diratain langsung aja kita ambil, kemudian kita tambahin potongan telur dadar yang udah dipotong-potong tadi. Cukup 1 potong aja kayak gini, setelah itu dirapatkan dan dibulat-bulat. Oke, kayak gini ya hasilnya, dan kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Kalau udah dibulat-bulat semua, ini jadi 120 butir. Langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih, juga diberi sedikit minyak goreng supaya gak lengket satu sama lain kalau udah diangkat nanti. Untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole dari Stand Cookware, terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, jadi cilok ini direbusnya sekitar 10 menit atau cukup sampai mengapung kayak gini aja. Kalau udah mengapung kayak gini sih biasanya udah mateng, jadi langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk membuat bumbu kacang ini aku siapkan 7 cabai keriting, 10 cabai rawit merah, 150 gram kacang tanah, 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 1 saset kaldu bubuk dan garam secukupnya. Oke, langsung aja kita masukin semua bahan ke dalam gelas chopper kecuali kaldu bubuk dan garam. Kalau bumbunya udah masuk semua, langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender.
Chopper Mito Chiba seri CH200 ini kapasitas gelas kecilnya 700 ml dan dilengkapi dengan double blade atau dua mata pisau yang super duper tajam banget. Jadi kalau untuk menghaluskan bumbu kacang kayak gini nggak perlu waktu yang lama ya. Cukup dalam hitungan detik aja hasilnya udah bisa halus kayak gini. Kalau udah halus kayak gini baru kita tambahin air secukupnya supaya hasil bumbunya jadi medok. Kalau nambahin air di awal sih biasanya hasil bumbunya nggak terlalu medok. Setelah itu kita pasang lagi mesin chopper di atasnya dan kita aduk lagi sampai bumbu kacangnya ini menjadi halus dan juga medok. Nah, nggak perlu waktu yang lama ya kalau pakai chopper Mito Chiba, cukup hitungan detik aja hasil bumbunya udah tercampur rata dan juga medok. Langkah berikutnya langsung aja kita tumis dalam minyak goreng secukupnya. Kita tumis sampai bumbunya harum. Kalau tumisannya udah harum, kemudian kita tambahin air, dan ini airnya aku pakai dulu untuk ngebersihin gelas choppernya. Setelah itu kita tambahin kaldu bubuk dan juga garam secukupnya, kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan glow pen series dari Stand Cookware, terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Langkah berikutnya ini aku siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Langsung aja kita seduh dengan sedikit air, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan larut. Kalau tepung maizenanya udah benar-benar larut, baru kita tuangkan ke dalam bumbu kacang. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih ataupun meletup-letup. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan sutil choco dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 350 derajat Celcius dan berfungsi untuk menyerok makanan, sekali serok langsung bersih. Oke, kalau udah mendidih dan meletup-letup kayak gini, kemudian kita masukin cilok yang udah direbus tadi. Langsung aja kita masukin ciloknya semua. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, langsung aja kita angkat, kemudian siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya cilok bumbu kacang yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 120 butir dengan harga jual sekitar Rp500 per butir. Untuk bahan-bahannya ini aku gunakan 1 kg tepung tapioka, boleh pakai merek apa aja, tapi aku sarankan tepung tapioka supaya hasil cirengnya tidak meledak pada saat digoreng. Kemudian 800 ml air, 100 gram tepung terigu, dan 4 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Langkah pertama, langsung aja kita tuangkan semua tepung tapioka ke dalam wadah yang besar, kemudian tambahkan tepung terigu dan juga tambahkan kaldu bubuk semuanya. Kemudian kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan Friday spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 2 piece dan terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Langkah berikutnya 800 ml air yang udah disiapin tadi langsung aja kita rebus sampai mendidih. Dan untuk merebusnya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket dan juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Nah, kalau udah mendidih kayak gini langsung aja diangkat dan dituangkan ke dalam adonan yang udah diaduk tadi. Dan dituangkan sedikit dulu, setelah itu diaduk dan kita tambahkan lagi sisanya. Sebetulnya sih kalau mau langsung dituangkan semua juga boleh, yang penting asal bisa aja ngaduknya. Nah, kalau aku supaya nggak terlalu maur pada saat diaduk, jadi aku tuangkannya secara bertahap aja. Dan ini langsung aja kita terus aduk sampai tercampur rata. Dan kalau kira-kira udah gak bisa diaduk pakai spatula, spatulanya kita ganti dan kita uleni manual pakai tangan.
Untuk menguleni manual pakai tangan juga pelan-pelan ya, cukup dibalik-balik aja kayak gini, nanti juga akan tercampur dengan sendirinya. Jangan terlalu diremas karena nanti hasil cirengnya bisa alot. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil adonan setelah diuleni. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Digilas sampai ketebalan sekitar 2 mm. Untuk cetakannya, ini aku gunakan cutter cookies yang berbentuk bintang, bunga, dan juga bentuk hati. Ini bisa kalian beli di aplikasi marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain, atau juga bisa kalian beli di toko-toko perabotan. Dan untuk isiannya ini aku gunakan 3 saset bon cabe untuk rasa pedasnya. Sedangkan untuk rasa lainnya ini aku gunakan keju parut dan juga abon secukupnya. Oke, langsung aja adonan cireng yang udah digilas tadi kita potong pakai cutter cookies, dan sekali potong langsung 2 potongan ya untuk atas dan bawah. Untuk bagian tengahnya langsung aja kita isi dengan keju parut. Setelah diratakan dan dirapihkan keju parutnya, kemudian kita letakkan satu bagian lagi di atasnya dan dirapatkan bagian pinggirannya. Oke, jadi deh untuk bentuk yang bintang ini isinya rasa keju. Oke, yang kedua kita akan buat bentuk hati dan langsung aja dicetak pakai cetakan yang bentuk hati. Sekali potong langsung 2 potong. Untuk yang bentuk hati ini kita akan buat yang rasa pedas dan kita langsung aja tuangkan bon cabai secukupnya. Setelah itu langsung kita tutup lagi dan dirapatkan bagian pinggirannya. Dan yang terakhir kita akan buat yang bentuk bunga, langsung aja dicetak pakai cutter cookies yang bentuk bunga. Sekali cetak langsung 2 potong. Kemudian bagian tengahnya kita letakkan abon yang udah disiapkan. Tuangkan secukupnya aja. Setelah itu kita tutup bagian atasnya dan dirapatkan bagian pinggirannya. Setelah dicetak semua, ini jadi sekitar 70 potong. Dan ini aku banyakin yang rasa pedas dan rasa keju. Karena yang rasa abon peminatnya sedikit, jadi aku bikinnya sedikit juga. Kalau yang rasa pedas peminatnya itu yang udah dewasa, sedangkan yang rasa keju peminatnya rata-rata anak-anak. Nah, kalau udah dicetak semua kayak gini, bisa disimpan di kulkas, dikemas rapat kedap udara, atau juga bisa langsung digoreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan smart pan dari Steng Cookware. Keunikan dari smart pan ini, di bagian handle ataupun gagangnya bisa dicopot dan juga dipasang lagi seperti ini. Tentunya dapat menghemat ruang pada saat disimpan. Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan hasil makanan. Jadi ini sangat ngebantu banget kalau dipakai masak gorengan seperti sekarang. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng cireng ini sampai matang. Dan untuk ngebolak-balikin gorengannya, ini aku gunakan capitan makanan dari Steng Cookware, terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal, juga bahan silikon yang tahan panas. Jadi bahan silikonnya ini gak bakalan meleleh ataupun rusak dipakai ngebolak-balikin gorengan kayak sekarang. Kalau cirengnya udah mateng ataupun bagian permukaannya itu udah garing, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, jadi kayak gini ya fungsi untuk meniriskan makanan, dan ini ngebantu banget kalau kita lupa ngambil serokan makanan. Langsung aja kita goreng cireng yang berikutnya. Ini dia hasilnya cireng isi yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Seperti yang aku bilang tadi, satu resep yang aku bagikan ini jadi 70 potong. Dan ini rasanya dijamin enak banget. Ini aku bikin yang tebel ya, supaya berasa banget cirengnya. Nggak seperti abang-abang yang jualan cirengnya itu tipis, jadi kalau dimakan itu terkesan garing. Untuk harga jualnya, cireng ini bisa kalian jual dengan harga Rp1.000 sampai dengan Rp2.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, cireng ini harus tertutup rapat, jangan dibiarin terbuka supaya nggak kering.
Disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari. Disimpan di freezer selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram tepung terigu, 250 gram tapioka, 500 ml air, 1 sendok makan garam, 1 butir telur, 1 saset bawang putih bubuk, dan 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Langkah pertama, kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang lebih besar, tambahkan kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan juga garam. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya, ini aku gunakan Friday spatula dari Stein Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Setelah itu air yang udah disiapin tadi langsung aja kita masak dulu sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku pakai saucepan Onyx series dari Stein Cookware dengan 6 lapisan granit Kremlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau airnya udah mendidih, langsung aja kita angkat dan dituangkan ke dalam adonan terigu. Kemudian adonan terigu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, lalu aduk lagi sampai telur dan adonan terigunya ini benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahkan tepung tapioka, lalu aduk sampai tepung tapioka dan adonan tepung terigunya ini benar-benar tercampur rata. Untuk mengaduknya dengan tepung tapioka, setelah nggak bisa diaduk lagi pakai spatula, kita ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan seperti ini. Dan jangan diremas-remas ya, supaya hasil ciloknya nggak keras. Jadi cukup dibalik-balik aja kayak gini terus, nanti akan tercampur dengan sendirinya. Langkah berikutnya ini aku udah siapkan tusuk sate yang udah dipotong jadi 2 bagian. Kemudian gunakan juga sendok takar, takaran 1 sendok makan atau takaran yang paling besar. Nah, ini dilumuri dulu pakai tapioka supaya nggak lengket ya. Setelah itu langsung aja ambil secukupnya adonan, diratakan dengan sendok takar ini. Kalau diratakan kayak gini langsung aja kita ambil dan kita bulat-bulat. Udah dibulat-bulat langsung kita tusuk pakai tusuk sate dan kita gepengin kayak gini sampai rapi. Oke, kayak gini ya hasilnya. Dan sekarang kita bentuk semua sampai habis. Kalau udah dibentuk semua kayak gini, langsung aja kita rebus dalam air yang udah dididihkan terlebih dahulu. Kita rebus selama 10 menit atau sampai ciloknya mengapung. Untuk merebusnya ini aku pakai diamond casserole dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Kremlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Setelah direbus sekitar 10 menit atau kalau ciloknya udah mengapung kayak gini biasanya udah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya siapkan 100 gram tepung terigu, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan air secukupnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan teksturnya seperti kita akan membuat pisang goreng.
Kemudian cilok yang udah direbus dan ditiriskan tadi langsung aja kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu. Setelah itu kita balut dengan tepung panir. Seperti biasa ini gak langsung aku padatkan, akan aku biarkan dulu sampai sekitar ada 5 cilok baru dipadatkan supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan gak belepotan di tangan. Kalau kira-kira udah ada 5 cilok, langsung aja kita padatkan dengan cara ditekan-tekan ataupun ditepuk-tepuk kayak gini supaya rapih dan gak brudul. Nah, ini ciloknya udah dipadatkan semua dan hasilnya jadi 60 keping. Kalau udah kayak gini bisa dibekukan di freezer atau juga bisa langsung digoreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Dan untuk menggorengnya ini aku gunakan smart pan dari STANK Cookware. Keunikannya di bagian handle ataupun gagangnya ini bisa dicopot dan juga bisa dipasang lagi seperti ini. Jadi kalau disimpan bisa menghemat ruang. Selain itu, smart pan ini ada tempat untuk meniriskan makanannya seperti ini. Jadi kalau dipakai ngegoreng gorengan kayak sekarang ini sangat ngebantu banget. Oke, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng cilok crispy ini sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk ngebolak-balikin gorengannya, ini aku pakai capitan makanan dari STANK Cookware juga. Terbuat dari bahan stainless steel yang tebal dan juga bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 350 derajat Celcius. Setelah cilok crispy-nya matang berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan di sini. Lalu kita goreng cilok crispy yang berikutnya. Ini dia hasilnya cilok crispy yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 60 keping dan bisa dijual dengan harga Rp1.000 aja per keping, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Cilok crispy ini meskipun nggak pakai saus, tapi ini rasanya enak banget. Apalagi kalau udah ditambahin saus sambal dan juga mayonaise, ini rasanya dijamin enak banget. Cilok crispy yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas maksimal 5 hari aja. Kalau dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan tempe. Nah, tempe ini satu papan harganya Rp10.000, tapi ini yang dipakai cukup setengahnya aja. Kalau ditimbang beratnya sekitar 350 gram. Kemudian untuk bahan bumbu lainnya, di sini aku siapkan 2 batang daun seledri, setengah sendok teh lada bubuk, 1 butir telur, 1 saset bawang putih bubuk, dan 1 saset tepung bumbu yang kemasan 80 gram, boleh pakai merek apa aja. Oke, langkah pertama langsung aja tempenya ini kita potong dulu jadi 2 bagian, karena yang mau kita pakai cukup setengahnya aja. Atau kalau ditimbang beratnya sekitar 350 gram. Setelah itu langsung aja kita kupas dan kita siapkan parutan keju. Langsung aja tempe ini kita parut pakai parutan keju sampai selesai. Kemudian untuk 2 batang daun seledri langsung aja kita iris tipis-tipis seperti ini. Untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari STANK Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Setelah diiris langsung aja seledrinya kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi tempe. Tambahkan juga bahan lainnya seperti bawang putih bubuk, lada bubuk, dan juga tepung bumbu.
Nah, karena ini udah pakai tepung bumbu, jadi nggak perlu lagi ditambahkan garam. Tapi boleh sesuai selera aja ya. Kalau dirasa kurang garam, boleh ditambahkan garam secukupnya. Setelah itu langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Setelah itu aduk lagi sampai telurnya tercampur rata dan teksturnya menjadi kalis. Untuk mengaduknya ini aku gunakan Friday spatula dari Stein Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Langkah berikutnya, siapkan tusuk sate yang dipotong jadi 2 bagian seperti ini. Kemudian ini juga aku gunakan sendok takar, takaran 1 sendok makan ataupun takaran paling besar. Langsung aja diratakan di sendok takar ini. Setelah itu kita ambil dan dibulat-bulat. Kemudian kita bentuk seperti paha ayam dengan cara kayak gini. Setelah itu kita tusuk dengan tusuk sate tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita bentuk jadi paha ayam semua sampai selesai. Setelah dibentuk semua, seperti ini ya hasilnya, jadi 31 tusuk. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram tepung terigu, tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, dan tambahkan air secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Kurang lebih teksturnya seperti kita akan membuat pisang goreng ataupun rempeyek kayak gini ya. Setelah itu, tempe yang udah dibentuk jadi paha ayam langsung kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu, lalu balut dengan tepung panir. Seperti biasa, ini nggak langsung aku padatkan, akan aku biarkan dulu sampai kira-kira ada 5 tusuk, supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan nggak belepotan di tangan. Nah, kalau udah ada 5 tusuk kayak gini, baru aku padatkan dengan cara seperti ini ya. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Dan untuk menggorengnya, ini aku gunakan Smart Pan dari Stein Cookware. Keunikan dari Smart Pan ini di bagian handle ataupun gagangnya bisa dicopot dan juga bisa dipasang lagi seperti ini. Jadi kalau disimpan bisa menghemat ruang. Selain itu, Smart Pan ini juga ada tempat untuk meniriskan hasil makanan yang udah matang. Jadi kalau untuk dipakai ngegoreng gorengan kayak sekarang, ini sangat ngebantu banget. Oke, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng jajanan ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Untuk membolak-balikin gorengannya, ini aku pakai capitan makanan dari Stein Cookware juga. Terbuat dari bahan stainless steel yang tebal, juga bahan silikon yang tahan panas. Jadi ini enak banget ya kalau dipakai ngebolak-balikin gorengan. Kalian nggak usah khawatir ataupun nggak usah takut kalau silikonnya bisa meleleh, karena ini tahan panas. Oke, kalau jajanan ini udah matang berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng yang berikutnya. Ini dia hasilnya jajanan seribuan yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Mungkin ini bisa kalian namain tempe paha ayam karena terbuat dari tempe sedangkan bentuknya seperti paha ayam. Tempe paha ayam ini rasanya enak banget dan makin enak kalau dicocol pakai saus sambal kayak gini. Silakan deh. Untuk bahan-bahannya, ini aku siapkan 250 gram kentang, 250 gram sosis, boleh pakai merek apa aja,
1 butir telur, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 saset tepung bumbu, boleh pakai merek apa aja. Langkah pertama langsung aja untuk sosisnya kita parut dulu seperti ini. Ini aku pakai parutan yang biasa dipakai untuk membuat kentang Mustafa. Kalau nggak ada boleh diganti dengan parutan keju. Dan untuk kentangnya juga sama ya, kita parut seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tambahkan tepung bumbu dan kaldu bubuk, kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya ini aku pakai Friday spatula dari Stein Cookware. 1 set dapat 2 ukuran, yang kecil dan yang besar. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata dan teksturnya jadi kalis. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram tepung terigu, tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu bubuk, juga tambahkan air secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang kita inginkan, yaitu teksturnya kurang lebih seperti kita akan membuat peye. Kemudian ini aku gunakan sendok takar, takaran sendok makan atau paling besar. Setelah itu langsung aja adonannya dibulat-bulat langsung seperti ini. Terus kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu tadi dan dibalut dengan tepung panir. Seperti biasa ya, ini gak akan langsung aku padatkan, akan aku biarkan dulu sampai tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan gak belepotan di tangan. Nah, kalau kira-kira udah ada 5 butir, langsung aja kita padatkan dengan cara seperti ini supaya lebih cepat padat dan menjadi bulat sempurna. Selain itu juga dipadatkan supaya gak ambyar pada saat digoreng. Setelah dipadatkan semua, seperti ini hasilnya, jadi 36 butir dan langsung aja kita goreng. Untuk menggorengnya ini aku gunakan diamond fry pan dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Krevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor gas dan juga bisa digunakan di kompor listrik ataupun kompor induksi. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng bola-bola sosis ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk ngebolak-balikin gorengannya, ini aku gunakan capitan makanan dari Stein Cookware, terbuat dari bahan stainless steel yang tebal, juga bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Oke, kalau bola-bola sosisnya udah mateng berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, lalu siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya bola-bola sosis yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 36 butir dengan harga jual sekitar Rp2.000 per butir, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Nah, bola-bola sosis ini rasanya dijamin enak banget, apalagi kalau udah dicocol saus sambal seperti ini. Dan bola-bola sosis ini cocok banget untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, bekal anak sekolah,
atau juga dijadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.